Saya mau buka usaha ini. Are you happy, Lord? Saya mau partner dengan orang ini. Are you happy, Lord? Saya mau menikah dengan orang ini. Are you happy, Lord? Waktu Tuhan senang, langkahmu dibuat Tuhan pasti. Kalau saudara dan saya hanya memikirkan kekristenan, yang penting saya senang, yang penting I'm happy, yang penting saya bahagia. Kalau Anda coba cari kebahagiaanmu sendiri, Anda kehilangan segala sesuatunya. Saya mau kasih saudara 3 ciri korban yang ditolak, korban yang diterima. Bedanya apa? Oke? 2 Samuel 6 ayat yang ketiga. Mundur dulu dah dari ayat yang pertama. Dari ayat yang pertama. Daud mengumpulkan semua orang pilihan di antara orang-orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Ini banyak masa nih. Tapi Tuhan gak impress sama masa, saudara. Tuhan gak impress sama yang kelihatannya besar di mata manusia. Lihat nih. Daud melakukan kegagalan, tapi di pasal yang sama, Daud berhasil. Hal yang sama dilakukan, tapi sikapnya berbeda. Dan salah satu yang menjadi kunci inti yang dialami Daud di mana dia berubah, joy. Ada tempat untuk sukacita. Nanti Anda lihat, ayat kedua. Waktu Daud bersama 30.000 orang mau memindahkan tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Bagus nggak? Bagus. Niatnya baik. Kemudian bersiaplah Daud, perhatikan. Lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Saudara dan saya harus mengerti, di dalam perjanjian baru oleh karena darah Kristus Yesus, saudara dan saya adalah tabut perjanjian itu loh. Saudara dan saya harus mengerti bahwa tabut perjanjian it speaks of the throne of God. Di atas tutup pendamaian ada darah, it speaks of the blood of Jesus. Tapi namanya mercy seat, tutup pendamaian itu namanya mercy seat. Di tempat Allah bertahta, ada 2 kerub yang membentangkan sayapnya dengan melihat ke bawah. Di dalam tabut perjanjian ada 3 benda di dalamnya. 1, mangkuk berisi manna, tongkat Harun yang bertunas, dan 2 loh batu dengan 10 perintah Allah. Di dalam kehidupan setiap orang percaya, Anda pasti, katakan sama-sama dengan saya, pasti. Katakan pasti, Anda punya penyertaan, penyediaan, dan perintah Tuhan dalam hidupmu. Always. It's because of the blood. Kamu gak pernah harus ngemis untuk kebutuhan hidup. Kamu gak perlu ngemis untuk penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyediaan dan penyertaan Tuhan, berarti sang pencipta lalai di dalam ciptaannya. Nah, tapi sekarang kita seringkali apa? Tuhan tolong dong, kasih saya makan dong, supaya bisnis saya berhasil dong. Seperti Tuhan tuh gak tahu dia bikin apa loh di surga. Kebalik loh. You gotta understand, kalau saudara dan saya menyembah dia dengan benar, bahwa hidup saudara di dalam dunia ini, yang beresiko siapa? Bukan kamu. Yang beresiko Tuhan yang menaruh namanya di atas hidup saudara. Ayat yang ketiga. Lihat ini di mana dia gagal ya. Daud gagal nih. Lihat kesalahannya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta. Kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzzah dan Ahio, anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Lanjut ayat yang keempat. Alkitab berkata, next. Uzzah berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Daud dan seluruh Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, diiringi kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Lihat nih, gak cuma Daud punya masa, dia punya orang banyak, alat musik semuanya lengkap, kelihatannya mewah. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uzzah mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ayat ke-7, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Uzzah, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Lanjut dulu, next, ayat ke-8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uzzah demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uzzah sampai sekarang. Balik ayat yang ketiga. Catat 3 hal. Nomor 1. Korban yang ditolak oleh Tuhan adalah korban yang tidak pernah diminta oleh Tuhan. You gotta understand. Gak semua yang Anda lakukan berkenan di hadapan Tuhan loh. You gotta do it God's way.
Nggak bisa saudara berkata, well, saya mau melayani Tuhan, ya senyamannya saya, sesenangnya saya. Emang Daud membawa tabut perjanjian ke kota Daud, ke Yerusalem, itu sesuatu hal yang salah? Kelihatannya bagus. Dia diiringi sama rakyat, semua alat musik penuh. Bahkan Daud menari dengan sekuat tenaga. Saudara tahu yang dicari oleh Tuhan bukan keterampilanmu, tapi ketepatanmu di dalam menaati kehendak Tuhan. Korban yang ditolak adalah korban yang Tuhan gak pernah minta. Nomor 2, korban yang berkenan di hadapan Tuhan bukan korban yang lahir dari inisiatif, tapi korban yang lahir karena saudara taat kepada kehendak Tuhan. I'll show you where the problem is. Problemnya dimulai di ayat yang ketiga. Tabut Allah ditaruh ke dalam kereta yang baru. Tabut gak boleh ditaruh di kereta. Emang keretanya kereta bekas? Kereta baru. Kan maksud saya baik, supaya gak capek, supaya lebih lancar dibawanya. Kalau Anda perhatikan di kitab Keluaran, di kitab Imamat, sampai di kitab Yosua, tabut tidak boleh ditaruh di atas kereta. Tabut harus ditaruh di atas pundak. Capek, berat, kan nyaman, kan bisa. Apa bedanya di atas pundak sama di atas kereta? Yang penting nyampe. Bukankah seringkali orang Kristen berkata seperti itu? Saudara gak bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kamu mau melayani Tuhan dengan caramu sendiri loh. Dan Tuhan tidak perlu ditolong dengan inisiatif yang baik. Tapi Tuhan mau saudara dan saya hidup sesuai dengan perintah ketetapan Tuhan. Gak boleh di atas kereta, tabut di atas bahu. Saudara mau tahu ikut Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kamu harus berkorban. Gak enak. Anda gak leluasa bergerak. Oleh sebab itu Anda dan saya dipanggil sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ayat yang selanjutnya. Kesalahan yang berikutnya. Anak Abinadab yang namanya Uza dan Ahyo. Satu jalan di samping, satu jalan di depan. Kalau Anda perhatikan di kitab Keluaran, di kitab Yosua, tidak boleh ada yang berjalan di depan tabut. Siapa yang paling depan? Tuhan. You know what's the problem today? Bukan Tuhan yang memimpin kita, kita yang memimpin Tuhan. Saya mau jalan, kalau Tuhan yang baik, berkati jalan saya. Karena engkau Tuhan yang setia. Nggak begitu. Kalau dipimpin Tuhan berarti He decides. Dia yang pilih. Dia yang putuskan. Dia yang jalan baru Anda jalan. Bukan kita yang jalan minta Tuhan berkati jalan kita. Ayat yang selanjutnya. Waktu itu tabut di tempat pengirikan Nakon, maksudnya Uza baik. Kalau itu tabut tergelincir, tabutnya penyok, tabutnya rusak, tabutnya kotor, maksudnya Uza baik. The moment dia mencoba menolong Tuhan, mati. Berapa banyak orang percaya menolong Tuhan dan mencoba menolong Tuhan. Tuhan gak perlu ditolong, saudara. Maksud saya. No. Kekristenan bukan maksudmu. Kekristenan adalah maksud Tuhan apa? Korban yang ditolak oleh Tuhan adalah korban yang lahir dari maksud yang baik, tapi tidak tepat di dalam ketaatan. Ayat yang selanjutnya. You know, mau tahu problemnya di mana? Problemnya di Daud. David made a mistake. Daud melakukan kesalahan. Coba ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Ternyata seseorang yang mau mencoba membawa hadirat Allah, mencoba membawa tabut perjanjian masuk ke tanah perjanjian. Waktu Uza disambar oleh Tuhan, dia mati di sana dekat tabut Allah, itu ayat yang ke-8. Maka Daud, ngapain Daud? Marah. Ayat yang ke-8. Bagaimana saudara dan saya bisa membawa hadirat Tuhan, tapi kalau emosimu gak terkontrol? Udah pelayanan, nari sekuat tenaga,
30.000 orang, alat musik lengkap, ditolak oleh Tuhan. You cannot serve God in your own terms. Saudara nggak bisa menyenangkan hati Tuhan in your own terms, God's term. Daud marah, sesuatu ternyata di dalam Daud yang nggak berkenan. Ternyata yang berkenan di hadapan Tuhan bukan ini. Ini. Tapi nggak ada perbuatan, imanmu mati. Perbuatan tanpa iman juga mati. Tapi saudara mau tahu Daud bertobat? Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Ini bertobat nih. Apa sih itu pertobatan? Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Yang nomor 3, korban yang ditolak oleh Tuhan adalah korban yang tidak dilandaskan takut akan Tuhan. My way. Kalau saya udah kasih A, Tuhan harus kasih B. Kalau saya udah kasih C, Tuhan harus kasih D. No. Habakuk berkata, meskipun pohon ara tidak berbunga, meskipun hasil-hasil semua mengecewakan, I will rejoice. Maksud Daud baik, tapi hati Daud busuk. Mau tahu sifat hati busuk seperti apa? Anda bisa marah sama Tuhan. Anda bisa marah sama keadaan. Anda bisa marah sama orang tuamu. Anda bisa marah sama gereja Tuhan. Kalau Anda marah karena keadaan, Anda marah sama Tuhan, hatimu busuk dan penyembahanmu ditolak oleh Tuhan. Kapan Daud bertobat? Bam! Ayat yang ke-8. The moment Daud marah, dia rendahkan diri. Sekarang Daud berkata, aku nggak tahu gimana cara bawa tabut ini ke kota Daud. Aku nggak tahu gimana cara ngangkut tabut ini ke Yerusalem. Orang yang bertobat berhenti dari jejaknya. Ngaku, aku nggak bisa. Aku nggak tahu. Bukan aku yang harus mimpin Tuhan, tapi Tuhan yang harus mimpin aku. Apa yang terjadi di sini? Daud merendahkan hatinya. Sometimes humility itu dimulai waktu saudara mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku kalau aku sok tahu. Aku pakai caraku sendiri. Aku pakai keterampilanku sendiri. Bukannya saudara malah ngamuk. Aku udah bikin A, bikin B, bikin C. Aku udah berdoa, udah berharap. Mana doanya? Gak begitu. Orang yang bertobat, Anda berkata, not my will, but your will be done. Not my way, but your way, O God. Ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-9. Daud berkata, bagaimana ini tabut bisa sampai kepadaku? The moment Daud bertobat, Daud mulai take a step back. Ayat yang ke-10, saudara. This is powerful. Saya mau saudara melihat ya, di mana peran sukacita. Nanti ada bedanya nih. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang, membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. You know, orang ya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang Anda lihat punya sukacita. Kalau saudara dan saya mau stop dan berkata, aku gak mau paksakan kehendakku lagi. Aku gak mau paksakan caraku lagi. Aku sekarang mau belajar. Lord, lead me. Anda rela untuk diam sejenak. Izinkan untuk Tuhan mulai mengatur ulang hidupmu. Sekarang Daud udah gak pakai inisiatif. Daud udah gak pakai cara berpikirnya sendiri. Daud udah gak pakai keterampilannya sendiri. Sesuatu berubah. Dia nyamping, dia taruh tabut itu di rumah Obed-Edom. Ayat yang berikutnya, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi. Saudara, berkat di depan bukan di belakang. Sebelum Anda melangkah, God bless first. Saudara mau tahu orang yang paling diberkati? Orang yang diberkati bukan karena kamu udah terima jawaban doamu loh. Orang yang diberkati belum tentu kamu terima apa yang kamu dambakan. Tapi if you are walking with God's blessing, Anda tahu siapa yang berjalan bersama dengan saudara. Anda berani mengambil langkah iman. Belum terjadi apa-apa. Tapi karena Anda sudah yakin, Anda sudah pasti, Anda mengenali siapa yang berjalan di sebelah saudara. You are walking in a blessed life.
Yang mengerti katakan amin. Ayat yang selanjutnya. Now look at this. The moment sekarang Daud tahu, oh Tuhan senang, Tuhan bahagia. Sekarang Tuhan ada di situ. Sekarang Tuhan beserta dengan aku. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian, bahwa Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan apa, saudara? Joy. Apa yang membuat hidupmu berhasil? The joy of the Lord. Kalau saudara dan saya lebih memusingkan, apakah Tuhan senang dengan keputusan saya? Saya mau buka usaha ini. Are you happy, Lord? Saya mau partner dengan orang ini. Are you happy, Lord? Saya mau menikah dengan orang ini. Are you happy, Lord? Waktu Tuhan senang, langkahmu dibuat Tuhan pasti. Kalau saudara dan saya hanya memikirkan kekristenan, yang penting saya senang, yang penting I'm happy, yang penting saya bahagia. Kalau Anda coba cari kebahagiaanmu sendiri, Anda kehilangan segala sesuatunya. Saudara mau tahu satu misteri di dalam Alkitab? Orang muda yang kaya raya, yang sudah melakukan A, B, C, D, E bagi Tuhan. Tuhan Yesus bilang, ada satu yang kamu belum lakukan. Jual semua hartamu, ikut aku. Anak muda itu memalingkan wajahnya. Dia meninggalkan Yesus dengan wajah yang sedih. Tuhan singkapkan kepada saya, anak muda itu kehilangan semuanya karena ternyata hatinya tidak pernah diserahkan kepada Tuhan. Kalau Anda baca di satu pasal di mana Tuhan bertemu dengan anak muda itu, waktu Tuhan minta kasih ke aku semuanya, Tuhan sedang tidak memiskinkan anak muda itu, Tuhan sedang memperkaya anak muda itu. Emang yang ngasih berkatmu siapa? Yang ngasih kerjaanmu siapa? Yang ngasih keterampilanmu siapa? Tuhan. Kamu gak punya apa-apa, no! Tuhan gak dipermuliakan. Tapi kalau berkatmu, keterampilanmu, kesuksesanmu menarik kamu dari Tuhan, dia keberatan. Anak muda itu gak ngerti. Kalau hari itu Tuhan dapat hatinya, God will make him richer. Karena sesuatu yang dia miliki, ada keterampilan tangannya, keberhasilannya, yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Masalahnya waktu orang itu ketemu dengan Yesus, ternyata hartanya lebih berharga dari Yesus. Maka akan tiba waktunya, karena hartanya dia bisa mengkhianati Yesus. You know there are tests in your life. Kenapa Tuhan izinkan? Anda harus sepertinya kalah dulu, Anda harus mati dulu, Anda ngalamin yang bertolak belakang dengan imanmu. Ada pride, ada ego, ada kemarahan, ada kepahitan yang harus mati. Kalau enggak di depan, kemarahan, kepahitanmu akan merenggut nyawamu dari Tuhan. Sesuatu dicopot dari Daud. Sekarang, waktu Daud melihat Tuhan, you're happy, Tuhan memberkati rumah Obed-Edom, maka bersukacitalah Daud. Emang Uza bangkit dari antara orang mati? Enggak. How come dia joyful? Dia masih ngalamin kemaluan depan 30.000 orang. Daud malu. Bikin salah loh. Nggak nyesel tuh. Malu gua diliatin rakyat gara-gara gua satu orang mati. No. Orang yang punya joy sempat bikin kesalahan, sempat bikin keputusan yang salah, waktu bertobat, bangun lagi, maju lagi. Kalau kamu lebih pusing orang ngomong apa tentang kamu, kamu belum bertobat, kamu cuma nyesel. Joy bikin kamu relentless. Sempat bikin salah, oke. Sempat malu, no problem. Sempat orang bilang jelek, no problem. The joy of the Lord. Bukan masalah aku senang, tapi Tuhan yang senang. Ayat yang selanjutnya 13, dengan cepat ya, just give me a few minutes. Sekarang beda nih. Kalau tadi Anda lihat kereta disiapkan untuk mengangkut tabut, sekarang udah enggak. Apabila pengangkat tabut Tuhan, orang yang bertobat, jangan ngulangin kesalahan yang sama. Sekarang Daud udah ngerti, Tuhan gak mau kereta, Tuhan suka sama pundaknya para imam. Sesuatu berubah di sini. Daud melakukan hal yang sama, tapi bukan dengan caranya sendiri, bukan dengan konsepnya sendiri. Sekarang caranya Tuhan. Nggak pakai kereta lagi, pakai sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan.
Korban yang diterima oleh Tuhan nomor satu adalah korban yang dilandaskan dengan langkah iman. Saudara tahu tiap kali Anda mau melangkah dengan iman bukan ketakutan. The joy of the Lord. Anda lakukan sesuatu, risky, nggak tahu hasilnya seperti apa, nggak tahu ke depan seperti apa. Tapi Tuhan, kalau ini menyenangkan itu Tuhan, aku mau ambil langkah iman. Steps of faith. Menyenangkan hati Tuhan. Waktu lalu Daud nggak tahu setiap 6 langkah, dia nggak kasih korban. Seringkali banyak orang Kristen merasa berkorban tapi nggak ada korbannya. Ke gereja bukan berkorban, saudara. Kalau Anda berpikir ke gereja berkorban, lu nggak ngerti korban itu apa. Ke rumah Tuhan, ke rumah bapakmu berkorban. Ini mah bukan korban. Kalau korban sakit. Kalau korban nggak diminta. You do it because you love God. Kalau ngelakuin yang Tuhan minta, Anda pikir itu berkorban. Kita nggak tahu korban itu apa loh. Kalau korban sakitnya di kamu bukan di Tuhan. Kalau Anda melakukan yang benar dan Anda berkorban, painful. Tuhan minta gitu, setiap 6 langkah harus ada korban yang dinaikkan. No, tapi sekarang Daud tahu, I want to make my God happy. Bukan caraku tapi cara Tuhan. Bukan kehendakku tapi kehendak Tuhan. Ayat yang selanjutnya, coba lihat dengan cepat. Ayat yang 14. Ini saya cuma kasih sama saudara ayat per ayat. 2 Samuel 6. Saya nggak pakai notes yang lain. Cuma Alkitab. Makanya kalau di rumah Alkitab dibaca, saudara. Every verse it carries power. Daud menari-nari di hadapan Tuhan. Balik lagi, sekuat tenaga, kerja keras, pelayanan, good. Tapi kali ini yang ditampilkan sama Daud bukan ceracapnya, bukan gendangnya, bukan kelentungnya. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Korban yang berkenan di hadapan Tuhan adalah korban yang dilandaskan dengan ketulusan dan kemurnian. Nggak perlu gede, nggak perlu mewah, nggak perlu bagus, cuma perlu efod. Efod nggak ada warnanya. White. Kalau tadi sebelum Daud korbannya ditolak bahkan karena dia seorang namanya Uza mati yang dipamerkan talenta, karunia. Now no. Kemurnian hati. Alasan apa yang saudara dan saya masih miliki? Kenapa kamu gak bisa melayani Tuhan? Kenapa kamu gak bisa memberi yang terbaik? Saya gak bisa nyanyi, saya gak bisa khotbah. Yang suruh lu khotbah siapa? Tapi kalau saudara lakukan apa yang kamu lakukan dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, your worship starts at the purity of your heart. Saya minta saudara lompat. Saya selesai di poin yang ketiga. Lompat buat saya, saudara. Ayat yang ke-15. Sorry, langsung ke ayat yang ke-17. Watch this. Daud sekarang nari pakai efod. Namanya efod karena efod itu baju longgar, saudara. Nggak ngepas di badan. Efod itu kayak jubah. Dia nari sekuat tenaga. Itu efod copot. Daud telanjang. Poin yang nomor 3. Korban yang menyenangkan hati itu adalah korban yang mengkorbankan reputasimu. Saudara mau menyenangkan Tuhan dengan hati yang murni, orang pasti gak suka sama saudara, terima. Ngapain sih lu fanatik banget sih? Ngapain sih jadi Kristen biasa-biasa aja? Anda gak bisa biasa loh ikut Tuhan. Karena Daud pakai efod, bam, copot telanjang. Bahkan telanjang di depan wanita-wanita. Mikal, istrinya Daud ngeliat, suami gua raja merendahkan dirinya seperti hamba-hamba. Korban yang menyenangkan hati Tuhan adalah korban yang meletakkan dirimu, reputasimu, nama baikmu demi mengikuti kehendak Tuhan. Karena kalau Anda mau menyenangkan hati Tuhan, Anda gak bisa nyenengin orang lain. Bahkan kadang-kadang orang yang paling dekat sama kamu akan merasa jijik. Ngapain sih lu fanatik banget? No. The joy of the Lord, asal Tuhan senang. Bahkan Daud menjawab Mikal, kalau aku perlu lebih rendah lagi, aku kasih yang paling rendah. Karena bukan masalah reputasiku. Aku mau menyenangkan hati Tuhanku. Saudara, di hari-hari kita hidup, keadaan gak akan semakin baik, tapi gereja tidak kalah. Saudara dan saya membawa kerajaan yang gak kelihatan sama mata. Tapi orang yang punya sukacita. Anda berkata kepada dirimu, meskipun aku gak terima apa yang aku harapkan,
Meskipun aku gak terima jawaban doaku, sukacita bukan waktu aku senang, tapi asal Tuhan senang. Waktu Tuhan senang, waktu Tuhan bahagia, aku tahu aku terima kekuatan untuk menjalani hidup ini sampai di garis akhir, supaya aku mengerti dan mengenal siapa Kristus sejatinya. Orang yang kayak begitu saudara, apa sih dampaknya? 17, 18, 19 kita selesai. Watch this. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan di hadapan Tuhan. Saudara tahu korban bakaran dan korban keselamatan ini adalah dua korban yang sama, yang Saul korbankan di hadapan Tuhan, yang seharusnya dikorbankan Samuel, tapi Saul karena mengorbankan korban bakaran dan korban keselamatan, dia kehilangan kerajaan Israel. Daud melakukan hal yang sama. Kenapa Saul punya ditolak, yang punyanya Daud diterima? Daud bukan orang Lewi. Saudara tahu kalau Anda memiliki sukacita Tuhan, yang membuat saudara berbeda bukan apa yang kamu lakukan, tapi siapa kamu di hadapan Tuhan. Siapa bilang di kerajaan sorga semuanya sama? Enggak. Adel bisa berdoa, saya bisa berdoa yang sama, tapi waktu perkenanan Tuhan ada di Adel, waktu Adel yang mendoakan yang sama yang saya doakan, Adel dijawab, saya ditolak. Ketepatan. Karena doa bukan mantra. Nama Yesus bukan mantra. Doa orang benar. Yang jadi masalah bukan doanya, kamu orang benar atau bukan. Dan orang benar gak ngaku-ngaku orang benar. Orang benar, Tuhan berkata, kamu benar. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu. Anda mau jadi berkat buat Indonesia? Anda mau jadi berkat buat keluargamu? Anda mau jadi berkat buat generasimu? It starts with the joy of the Lord is my strength. Yang jadi berkat adalah orang-orang yang lebih mengutamakan Tuhan daripada dirinya sendiri. Ayat 19. Daud kasih makan fakir miskin. Daud bagi-bagi roti. Daud bagi-bagi daging. Daud jadi dambak. Dan setiap orang yang dikasih sembako sama Daud kembali ke rumahnya masing-masing. Sekarang banyak gereja mencoba untuk jadi orang baik. Bagus saudara. Tapi kalau saudara dan saya tidak tepat di dalam penyembahan kita di hadapan Tuhan, saudara dan saya gak ada bedanya sama yayasan. Gereja bukan yayasan. Yang membuat apa yang kita lakukan itu melepaskan kuasa. Karena saudara dan saya pertama-tama mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru Anda mengasihi orang lain. Saudara dan saya bisa mengasihi orang lain tanpa mengasihi Tuhan. Tapi yang sungguh-sungguh menyentuh hati orang, yang merubah hidup orang, bukan karena kasih saudara terhadap orang, tapi kasihmu terhadap Tuhan. Waktu orang Anda kasihi karena Anda mengasihi Tuhan, Anda terima yang bertolak belakang dengan hakmu, Anda tidak akan kecewa karena Anda mengasihi orang lain karena saudara mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi orang tanpa mengasihi Tuhan, waktu orang tolak saudara, orang kecewakan saudara, orang tampar saudara, Anda bisa kecewa sama Tuhan. Saya berdoa, the joy of the Lord is your strength. Apapun keadaanmu hari ini saudara, Anda bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang Anda sedang hadapi hari ini, kalau saudara dan saya mau berkata, aku mau menyenangkan hati Tuhan, lebih daripada apa yang ku cari buat diriku sendiri. Di musim apapun saudara sedang berada, Tuhan bersama dengan saudara. Waktu Anda bawa tabut perjanjian itu, kemana Anda jalan, the glory of God. Dan saya percaya di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu, Tuhan lagi cari gereja Tuhan yang berjalan di dalam ketepatan, dalam ketaatannya. Kalau saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan, saudara dan saya pasti jadi berkat di tengah-tengah masa yang sukar. Yang mau lambaikan tangan saudara, bangkit berdiri semua dalam hadirat Tuhan.